Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala alaihi wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid darin amin ila an qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-'abdu ya Rabbi ya Rabbi, qala Allah labbaik 'abdi salatuka." Jika seorang hamba mengatakan ya Rabbi ya Rabbi, jika seorang hamba mengatakan ya Rabbi ya Rabbi, qala Allah, maka Allah akan menjawab, labbaik abdi, labbaik wahai hambaku, siap sedia wahai hambaku, sal tu'ta, mintalah maka akan diberi, mintalah maka akan diberi. Jika seorang mengatakan ya Rabb ya Rabb, Rabb itu artinya Allah kan, pangeranku, Tuhanku. Rabb yang mendidikku, yang mengawasiku. Rabb itu yang menjagaku, itu Rabb. Maka Allah Ta'ala itu mendengar, Mbak. Kita tuh punya Tuhan tidak tuli dan tidak bisu. Allah itu zat maha mendengar dan maha menjawab. Ya, sekecil apapun suara kita, itu pasti didengar oleh Allah. Iya. Maka hati-hati dalam mengatakan suatu ucapan. Pastikan yang kita ucapkan itu menyenangi Allah. Allah ridho, Allah suka. Jangan mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok, kata-kata yang buruk, kata-kata yang menyimpan keributan, pertengkaran. Ya, ditahan. Jangan mengeluarkan kata-kata yang buruk, karena dicatat malaikat. Besok harus dilaporkan kepada Allah. Allah akan tanya, apakah untuk itu kuberikan kekuatan berbicara? Apakah untuk itu aku berikan mulut dan lidah sehingga bisa bicara? Nikmat ngomong itu mahal, tinggi. Gimana kalau kita bisu, tidak bisa ngomong? Nah, gimana kalau mulut kita sakit gigi, tidak bisa makan? Lidah kita sariawan, semuanya sakit. Nah, berarti bisa bicara itu nikmat yang besar. Maka gunakan untuk yang baik-baik. Nah ini Mbak, kita datang ke pondok untuk merubah itu. Kita tinggal di desa, tinggal di dusun, pondok di kota. Enaknya pondok di kota tuh banyak ya. Ya kalau di kota kayak di kota Jambi ini, masya Allah, tempat rekreasinya banyak, tokonya banyak, warungnya juga pusat kota. Nak kemana-mana dekat, nak kemana-mana dekat. Nah, itu guna untungnya kita mondok di kota Jambi itu, kemana-mana dekat. Kalau ada nak pergi haji, kita ke bandara dekat. Keluarga nak umroh ke bandara, kita ada dekat. Segala gitu ada acara mesti di kota Jambi. Enak, urusannya itu sangat dekat dan sangat mudah. Nah, dengarkan. Jadi apa yang kita ucapkan wajib kita pikir, Mbak. Ingat ya, apa yang kita nak ucapkan dipikir dulu. Kalau itu memang baik, bermanfaat di kubur, bermanfaat di akhirat, ucapkan. Tapi kalau itu merugikan di akhirat, tolong ditahan, jangan diucapkan. Karena kita nih hidup sekarang ini, dengar, hakikatnya untuk menyelesaikan urusan akhirat. Karena kita tuh nggak wajib tinggal di dunia. Yang wajib itu kita tinggal di akhirat.
Tinggal di Jambi wajib? Tidak. Kalau dikubur pasti wajib, pasti sampai. Tinggal di Jakarta wajib? Tidak juga. Kita nggak di Jakarta, tapi kalau kubur semuanya pasti sampai. Pasti dimanapun seorang tinggal di ujung dunia, di belahan dunia, tetap sampainya ke alam barzah. Baik dia mati normal, meninggal, mati kecelakaan, mati jasadnya dimakan ikan hiu, mati badan dimakan harimau, atau dimakan ular, atau kena bom, itu kan mata kita, ruhnya kan tidak hancur, ruhnya tidak, yang hancurkan jasadnya, ya kan? Wah, itu kalau dimakan harimau Pak Ustaz kan nggak ada lagi badannya. Ya enggak lah Pak, orang normal setelah dikubur 6 bulan juga nggak ada jasadnya, nggak ada, ya kan? Mati normal. Ustaz pernah ikut penggalian kubur, anak forensik ingin diperiksa orang itu matinya kenapa, dibongkar lagi 6 bulan, sudah tinggal tulang seluruhnya, tapi masih bau, masih apa? Masih bau. Itu matinya normal, tetap habis juga tuh, habis. Itu hanya pandangan manusia saja, tapi hakikatnya semua sampai di alam barzah. Kenapa itu tempat dibilang kuburan? Karena banyak dikubur. Mestinya walaupun tidak dikubur tetap sampai ke alam barzah. Jadi kita tuh tidak wajib Mbak tinggal di dunia, nggak wajib. Maka jangan lupa perbanyak fokusnya kepada akhirat, diawali daripada kubur, ya kan? Kita ini semuanya adalah buronan akhirat. Siapa yang nangkap kita polisinya? Malaikat Israel. Dan malaikat tahu di mana posisi kita. Dia tahu posisi kita 24 jam. Kita ini buronan akhirat, akan ditangkap, dipulangkan ke akhirat. Siapa polisinya? Israel. Dan dia tahu posisi kita. Untuk apa ditangkap? Untuk disidang. Lalu untuk itu siapkan pembelaannya sebelum disidang. Siapa pengacara kalian? Siapa saksi kalian? Siapa pembela kalian? Nah, itulah kita ngapal Quran. Itulah kita ngaji alim. Itulah kita sholat. Itulah kita zikir, puasa, dan semua kebaikan kita buat untuk jadi pembela besok di hadapan bahwa kita tuh tidak salah. Kita tuh salahnya tidak banyak. Paham? Nah, kata Nabi, setelah berbuat buruk segera berbuat baik, setelah mengejek segera minta maaf, begitu. Setelah menghibah langsung puasa atas nama dia. Paham? Atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha, kata Nabi. Ikuti keburukan dengan kebaikan, insya Allah kebaikan itu menghapuskan keburukan. Ya Mbak ya. Untuk apa kita buat baik banyak-banyak? Orang mengapa ya kok sembahyang lagi, puasa lagi, zikir? Untuk menyiapkan pembelaan kita di hadapan bahwa kita akan disidang. Kalau benar akan diizinkan masuk surga, tidak bakal keluar lagi. Yang kita ngeri disidang salah, kita yang salah, mulutmu salah guna, matamu salah lihat, sengaja pula. Harusnya lidah untuk manggil Allah, ternyata untuk manggil yang buruk, mengucap yang buruk, mengejek, menghibah, menghina, menjelekkan, meki. Perempuan kok meki? Perempuan azan aja nggak boleh. Azan itu kan baik, itu pun nggak boleh. Nggak boleh, iya kan? Azan itu baik, nggak baik, nama Allah kok. Dan nama Rasulullah, ajakan dakwah, ajakan itu pun perempuan tidak boleh azan. Di antara hikmahnya tentang suaranya dijaga, tidak boleh teriak-teriak. Misalnya sholat berjamaah, itu kan kalau ada laki-laki, perempuan tidak boleh sholat wajib ikut. Tapi kalau perempuan dengan perempuan saya berjamaah, ada 5 orang di belakang situ, zuhur 2:30 mungkin, ada rombongan anak-anak SMA sembahyang di belakang situ, 5 orang perempuan semua. Kok berjamaah bagus, tapi tengok kalau ada laki-laki tidak boleh ngeraskan suara, sembahyangnya kecil suaranya, tidak boleh dizaharkan Bismillahirrahmanirrahim, itu tidak boleh.
minimal makruh, tapi bisa haram. Minimal makruh, sholatnya tidak mengandung pahala. Itu tentang suara, tentang sholat. Tapi ketika ada laki-laki yang bukan mahram di tempat itu, maka dia tidak boleh ngeraskan suara, imamnya tidak boleh. Itu aturan fikih, ngerti Mbak ya? Aturan fikih itu sampai ke akhirat loh Mbak, ngerti ya? Fikih itu bukan di dunia saja, malaikat pun ikut aturan fikih Mbak. Ikut aturan fikih Mbak. Malaikat itu ikut aturan fikih. Nah, jadi maka kita disuruh banyak menyebut nama Allah, biar Allah suka. Menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama ada mengatakan ketika orang itu sulit, sedang sedih, kalau dia ikhlas nyebut nama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah bisa langsung selesaikan urusannya. Ngerti? Begitu juga nama Allah. Ketika kita ada masalah, ada kesedihan, ada problem, kalau kita sebut nama Allah, di situ ada kebaikan yang luar biasa. Jangan malah jauh dari Allah. Jangan tambah problem. Tambah apa? Problem. Banyak menyebut nama Allah itu membawa ketenangan. Bisa subhanallah, bisa alhamdulillah, bisa la ilaha illallah, bisa la haula wala quwata illa billah. Menyebut nama Allah itu membawa ketenangan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan menyebut nama Allah, hati itu akan menyimpan ketenangan. Ya. Nah, jadi kita kalau lidah kita menyebut nama Allah, besok dibela oleh Allah. Kalau menyebut nama Rasulullah, selawat, besok Rasulullah membela kita. Kalau banyak menyebutkan ilmu agama, besok ulama yang akan membela kita. Rukun wudu 6 kata Imam Syafi'i, rukun wudu 4 kata Imam Abu Hanifah. Itu kalau kita bicaranya ilmu, besok ulama akan membela kita. Kalau kita bicaranya buruk, itu setan yang akan menemani kita. Ngerti itu? Bisa dipahami tidak kira-kira Pak? Harusnya ilmu begini nih, sekali dengar dipegang, diamalkan seumur hidup. Yang masih ngomong-ngomong yang tidak bagus, stop, jangan dilanjut. Dalam kitab hadis itu Mbak, taubat itu hukumnya wajib. Termasuk yang haram, dia mengatakan aku pengen taubat besok. Itu tidak boleh. Taubat itu now, sekarang ya. Karena besok itu bukan punya kita. Yang punya kita tuh yang sekarang ini. Waktu besok itu bukan punya kita, ya kan? Kita nggak punya, itu bukan punya kita. Yang punya kita ya sekarang, sekarang. Yang lalu tidak bisa diambil lagi. Yang akan datang bukan punya kita. Yang punya kita tuh yang sekarang ini. Jadi manusia punya 3 waktu, kemarin, sekarang, besok. Yang punya dia yang sekarang. Nggak boleh mengatakan aku mau baiknya besok, baiklah. Aku mau taubat. Tidak boleh, hukumnya haram. Seakan-akan dia memiliki kekuasaan untuk mencegah datangnya kematian. Enggak bisa. Kematian itu hak mutlak daripada jangan sok-sok ngatur. Enggak bisa. Enggak bisa. Taubat iya sekarang. Taubat langsung. Nah, itu yang Allah Ta'ala sangat sukai. Ada orang itu yang dekat dengan Allah dengan ibadah, ada yang dekat dengan taubat. Orang yang baik dekat dengan Allah dengan subhanallah, orang yang maksiat dekat dengan Allah dengan astagfirullah. Nah, ibadah kira-kira itu. Kalau kita kan enggak, aku mau yang baik-baik, buah-buahan yang busuk enggak mau. Kalaupun ngambil dibuang, aku pengen beli buah yang baik. Itu kita. Allah tuh
yang baik nerimo, yang buruk pun masih nerimo. Ada gimana caranya? Yang memang sudah ibadah ucapkan alhamdulillah bisa sujud, alhamdulillah bisa setoran Quran, alhamdulillah bisa khatam juz 20, alhamdulillah. Itu tugas yang sudah ibadah. Alhamdulillah wa taqabbal ya Rabb, alhamdulillah mohon terima ya Allah. Itu tugas yang sudah berbuat baik, akan Allah sukai. Yang belum, yang masih lalai maksiat, langsung astaghfirullahalazim. Jangan maksiat sekarang, istighfarnya besok, ya jangan. Memang nyawanya sampai besok, ya kan? Nggak bisa. Sekarang salah langsung astaghfirullahalazim, ya Allah aku mohon ampun. Ucapan astagfirullah itu diucapkan orang salah jadi baik, diucapkan orang baik tambah baik. Wah, luar biasa. Allah tetap nerimo, Pak. Tetap apa? Nerimo. Tetap apa? Nerimo. Nah, itu baik Allah Ta'ala. Jangan disia-siakan. Maka ketika seorang mengatakan ya Rob, ya Rob, ya Rob, Ustaz ngajak kalian tuh ingin bukan hanya dekat kepada guru, bukan hanya ingin dekat kepada kawan, yang paling penting dekat kepada Allah. Mungkin kami guru-guru bisa kalian tinggalkan, orang tua mungkin bisa kalian tinggalkan. Kapan tuh? Ketika nikah lah, ketika kerja. Orang tua sudah beda rumah, iya dah. Dengan pesantren sudah beda lokasi. Tapi dengan Allah jangan pernah ada jarak. Caranya Pak Ustadz, kebaikan yang di pondok yang sudah kalian buat bawa sampai mati. Di mana bumi diinjak, langit dijunjung, kegiatan ibadah ilmu di pondok yang kalian lakukan bawa sampai mati. Itu cara nanya dekat kepada Allah. Makin taat makin dekat, makin lalai makin jauh. Makin taat dekat keselamatan, makin lalai dekat dengan musibah. Makin taat makin dekat dengan surga, makin lalai dekat dengan neraka. Ada tak? Mau tak? Adakah orang yang membakar dirinya sendiri? Hah? Lucu dah kira-kira Pak? Jangankan bakar Pak Ustadz, untuk nampar diri sendiri pun nggak ada yang mau. Masa mau nampar diri sendiri? Iya kan? Sakitlah nyubit diri sendiri, sakitlah. Yang enak itu nyubit kawan gitu ya. Nyubit, tapi ada yang membakar dirinya sendiri. Buat dibakar oleh api neraka. Siapa itu? Orang yang sengaja berbuat maksiat, sengaja. Itu membakar diri sendiri, Mbak. Ngerti dah? Halo, ngerti? Membakar diri sendiri, Mbak. Aneh apa tidak? Nah, maka dalam kitab dalam hadis itu Allah Ta'ala rahimallah, Allah Ta'ala menyayangi seorang ayah, a'ana waladahu, yang menolong anaknya untuk berbuat baik kepadanya. Maksudnya apa? Ada orang tua itu Mbak yang berilmu ya, dia nggak mau banyak nyuruh anaknya. Pokoknya perkara berat ringan dia buat dewe. Ndak dikit-dikit tolong ambilkan, ndak biasa ngambil gelas ambil dewe. Ngapo Pak? Anak bapak kan banyak, ngapo ndak nyuruh mereka teh? Ndak aku ndak mau bakar mereka di neraka. Maksudnya iyalah kalau aku nyuruh dia ndak mau kan jadi durhaka. Jadi apa? Karena orang tua kalau nyuruh jadi wajib, apalagi guru. Nah kalau aku nyuruh dia ndak mau kan jadi dosa. Dosa itu mewajibkan masuk neraka, ndak bakal ke surga dak. Kalau baik ndak bisa ndak ke surga. Tapi kalau dosa, orang yang punya dosa itu wajib masuk neraka kalau nggak diampuni. Paham? Dosa itu mewajibkan ke neraka. Di neraka dia poin jalan-jalan, enggak lah, dibakar lah dia, dibakar lah. Maka aku sengaja tidak banyak menyuruh anakku. Aku takut dia tidak mau, dia nolak, dia marah, dia tersinggung. Aku tidak memaafkannya, berarti dia punya dosa. Kalau punya dosa wajib masuk neraka. Kalau di neraka pasti dibakar. Berarti kalau aku nyuruh mereka, bisa jadi membakar dalam neraka. Kayak gitu. Halo, ngerti pada Mbak? Dan kita ini untuk menyelesaikan urusan akhirat.
Ini kata-katanya ringan, simple, jangan dibilang apa iyo. Kita ini hidup di dunia untuk menyelesaikan urusan akhirat. Kalau kalian punya rumah di dunia, ketika mati ditinggal apa dibawa? Hah? Punya mobil dibawa apa ditinggal? Itu punya kalian, ngapa ditinggal? Punya duit 10.000 di kantong ninggal, sama yang mandikan tetap dibawakan apa diambil? Hah? Dibawakan apa diambil? Hah? Apa diselipin di kain kapan? Tidak mungkin lah, nah. Lah ngapo? Itu punya kalian. Ngapo kok tidak boleh dibawa ke kubur? Siapa bilang punya kita? Memang bukan punya kita, bukan punya kita. Bukan punya kita. Karena di dunia ini sebenarnya untuk menyelesaikan urusan akhirat, bukan urusan dunia. Ngerti itu? Nabi kalau nengok orang tidak makan, sudahlah, sama-sama, aku juga tidak makan. Nabi nggak begitu sedih. Kalau bisa bantu, tidak bisa tidak apa-apa, ya kan? Tapi kalau nengok umatnya tidak ada sholat, Nabi bisa marah. Wah, kok ada yang tidak sholat? Kata Nabi, yuk para pemuda kumpulkan kayu bakar, kita bakar rumah dia. Dalam riwayat Nabi itu orang yang paling sayang dengan umat itu Nabi, melebihi mama bapak kita sendiri. Paham tuh? Dengar ya. Nabi itu orang yang paling sayang. Kalau kalian ditanya siapakah orang yang paling sayang dengan saya, itu Nabi. Terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngerti ya? Itu paling sayang. Tapi ketika masalah sholat, kok tega Nabi membakar rumah orang yang tidak sholat? Wah, Nabi kejam. Bukan kejam lah, nak ngajari dia. Gimana kalau rumahmu dibakar? Sedih dah? Sedih dah? Nangis dah? Iyalah. Gimana kalau dirimu yang kebakar? Wah gitu. Nengok rumah dibakar, kita tidak sanggup, sedih. Rumah saya kebakaran, semuanya habis. Kata kita, masih untung Pak kebakaran rumahnya, kalau tidak ada bapak yang kebakaran. Gitu dah. Di mana ada kebakaran, rumahnya habis, orangnya selamat, apa kata pemadam? Alhamdulillah, rumahnya habis, orangnya selamat. Daripada orangnya kebakaran, rumahnya selamat, mending yang mana? Mending yang mana? Mending orangnya kebakar, rumahnya selamat, atau rumahnya kebakar, orangnya selamat? Tetap mending, ini mending dah. Lebih baik rumah kebakar, orang tuh selamat, daripada rumah tuh kebakaran tapi bisa padam, tidak ada habis, orangnya mati galau. Sama dengan tidak, sama dengan mati semua. Tapi kalau rumahnya habis, orangnya hidup, alhamdulillah, orangnya tidak kebakar. Nah, Nabi SAW ini memberikan pelajaran, saudaraku, umatku, ada api yang bukan sebesar rumah di akhirat itu, ada api yang sebesar gunung, itu percikannya. Kalau aslinya sebesar dunia nih, percikannya kembang api neraka itu sebesar gunung yang bersusun. Gunung yang bersusun. Kalau kalian bakar kembang api itu ada percikannya, itu namanya kembang api, ada percikannya kecil-kecil, ya kan? Ya kan? Kalau kalian ambil bentuk hitam kecil, itu percikan. Percikannya neraka itu gunung bersusun, kayak kita dilempar gunung. Sikok gunung goyang kalau Jambi kok Pak. Kalau gunung Kerinci itu goyang 10 skala liter, Jambi kok bergoyang. Kalau orang sejambi joget kalau joget, rumahnya pun joget. Rumahnya bukan hanya orang berkeringat, rumah pun berkeringat. Padahal Jambi Kerinci kok 10 jam perjalanan, iya beda. Jauh. Yang goncang di Kerinci, Jambi pun goncang. Neraka itu kembang apinya seperti gunung bersusun yang lepas. Gimana bentuknya Pak? Ngerti ya? Maka Nabi bukan jahat kepada umat, nak mahamkan. Kalau panggilan azan gak kau dengar, panggilan orang datang kau marahi, nah apa lagi? Nah apa? Hajat kamu, kalau ada hajatan ngundang orang,
pengen orang tuh datang kalau ada yang datang, kalau ada yang nggak datang kok marah, tersinggung. Allah punya hajatan besar, ngapa tidak datang? Nah, bolehlah Allah marah, kita aja boleh marah, ya kan? Kita aja yang lemah boleh marah, Allah yang kuat boleh bela marah. Maka Nabi ingin bakar rumah itu, mesti dia bilang janganlah Nabi, janganlah dibakar rumah saya, mau tinggal di mana? Nah, sama Pak, begitulah saudaraku, api dunia ini sebesar rumah paling sebesar rumahnya besar, apinya besar, rumahnya kecil. Ada api akhirat yang kita mesti selamat. Di antara selamatnya dengan sholat. Nah, begitu. Ngerti kira-kira? Ngerti itu? Hah? Ada dulu ulama, anaknya banyak, katakan 5. Nah, bapak ibu ingin punya anak yang meninggikan derajat kami di akhirat. Wah, keren gak? Untuk itu kami ini punya kalian ingin semua jadi hafiz Al-Quran. Hafiz Al-Quran. Ingin menjadi orang alim semuanya. Oh, gitu kata orang tuanya. Allahu Akbar. Kata mamanya, jangan celakakan kami di akhirat ya, sebab kalian ya. Kalau kalian tidak siap jadi hafiz Al-Quran, potong lidah kalian ya. Sehingga besok hari kiamat Allah tidak marah. Ngapa tidak hafal Yasin? Ngapa tidak hafal Tabarakalladzi? Ngapa tidak hafal surat Kahfi? Ngapa tidak hafal ayat kursi? Ayat penting ya kan? Ngapa tidak hafal Al-Baqarah? Kalian bisa jawab, kami tidak ada lidah ya Allah. Ayo sudahlah. Iya sudahlah, Allah tidak marah. Tapi kalau kalian bisa bicara, kalian bisa cerita panjang, tapi tidak ngapal Al-Quran, Allah tanya, apa gawe? Kenapa tidak menghafal kalamku? Bukankah di dalamnya keberkahan? Bukankah di dalamnya ada ampunan yang besar? Bukankah di dalamnya ada petunjuk dari aku? Ngapo tidak dibaca WA dari Allah? Paham tuh? Begitu Mbak, saking ini bukan mamanya jahat, mana ada mama jahat, mama tuh baik lah. Tapi dia paham, nah Allah kasih mama 5 anak sudah. Mak tidak mau sebab sikap di antara kalian mak jadi bahan bakar neraka. Mak mati, dosa kalian ngalir ke saya. Kenapa? Dosa ghibah, dosa menjelek, dosa mengejek. Mak pengen kalian meningkatkan derajat mak katanya. Maka jadilah ahli Quran, ahli ilmu. Kalau tidak mau, potong lidah kalian. Wih, ngeri ya. Kayaknya jahat dah. Kayaknya apa? Jahat. Tapi itu tidak jahat. Itu teguran, tanbihun, peringatkan keras. Uang kita aja mukul mak dosa, apalagi masukkan mak ke neraka. Wah, ngeri ya. Kita aja tidak ada mukul mak, bilang, kata mama, nak ke sana yuk. Dak cuman ngomong tidak ada nyentuh, tidak ada dorong, tidak ada mukul mak, itu sudah durhaka. Apalagi masukkan mak ke neraka. Oh, ngapo? Iya, kita tidak berjilbab hidup, tidak berjilbab, tidak ada yang negur, tidak ada yang marah, malaikat nyatat, tunggu betul. Itu orang tua kita celaka sampai kayak gitu, sampai kayak dengar tak kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Nabi Musa tetap lebih tinggi derajat Nabi Musa ya dengan Nabi Khidir ya. Walaupun di Al-Quran ceritanya Nabi Musa disuruh belajar dengan Nabi Khidir, tidak apa-apa, belajar kan sampai mati. Dari 3 kejadian, 1 diantaranya Nabi Khidir ngapain? Ada anak kecil, dia apa kan? Dipatahkan kepalanya. Bahasa kita diginikan, anak kecil mati lah ya, pegang balanya dikerak gitu. Nabi Musa, lu bahasa gitu, loh kenapa anak kecil tidak ada dosa, ngapa kau patahkan kepalanya? Coba Nabi itu Mbak. Nah, apa jawabannya di dalam tafsir Al-Quran? Nabi Khidir menerangkan, Musa, iya sekarang dia tidak ada dosa. Aku tahu apa yang kau tidak tahu.
Allah ngasih aku petunjuk tentang masa depan. Terserah Allah lah ngasih kan. Yang aku udah tahu cuma Allah ngasih tahu. Anak nih besok kalau sudah besar dia akan mengajak bapaknya mensekutukan Allah, sujud selain kepada Allah. Kata Allah, kalau anak itu mati nanti diganti dengan yang anak yang soleh soleha. Bayangkan, paham? Daripada orang tuanya nih mensekutukan Allah, mensyirikan Allah, dibunuh anak itu, patahkan kepalanya sekarang. Kejam nggak kira-kira itu? Daripada nanti kalau tidak dipatahkan dia nanti besar. Wah, Pak, kita lawan Allah, tidak usah Islam, tidak usah zikir. Ada tidak sekarang anak yang gitu tuh? Ada apa tidak? Halo, ada apa tidak? Ada. Anak yang tidak sembahyang ada apa tidak? Anak lah umur 20 tahun tidak ada bisa ngaji ada apa tidak? Anak cewek cantik lah umur 25 belum pakai jilbab ada apa tidak? Banyak apa dikit? Oh banyak. Hah? Ada yang sudah mbah-mbah lagi sudah apa? Nak apa lagi? Nak apa? Misal. Nah dengarkan, yang ulama tadi itu yang mengatakan nak kalau kamu tidak mau ngapal Quran, tidak ada niat sudahlah nak yo, potong belidah kalian dewe yo. Emak tidak mau punya anak nanti omongannya kasar, omongannya kotor, ngejek, ya kan, gosip, nanti emak dibakar di neraka, emak tidak kuat, mending potong lidah kalian baiklah. Kayak Nabi Khidir tadi itu mematahkan kepala anak itu karena besok ketika besar akan mencelakakan orang tuanya di akhirat. Ngerti kira-kira itu? Ini ilmu mbak ya, bukan kasar, bukan. Begitu saking takutnya orang tua dengan akhirat. Aduh, subhan. Ada yang gitu kan? Hah? Allahu Akbar. Seorang anak mukul orang tuanya di zaman Nabi, langsung dia potong tangan dia dewe. Ketika dia mukul tuh emosi kan? Habis itu dia potong tangan dia. Ya Rasulullah, tolong mintakan kepada Allah dosa aku diampuni. Dosa apa? Ini tangan baru nampar emak. Mudah-mudahan dengan ku potong bisa hari kiamat ini tangan tidak ngajak ke neraka. Subhanallah. Sekarang gitu tuh mudah niat ngejek guru, ngejek kawan. Aduh, ngeri. Ngeri. Hiduplah singkat, tidak ke surga pulang. Apa kau ya kan? Kalau lah singkat nih baik-baik lah, nanti tidak ke surga bebas. Ngerti? Maka ketika kita mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, Allah jawab labbaika abdi saltullah. Ada apa hambaku, mintalah. Ya, mintalah. Ketika kalian ingin nyebut pakai nama Allahumma itu kan pakai perasaan, pakai keyakinan. Jangan Allahumma arhamna bil Quran. Kalian tidak merasakan Allah mendengar, hanya merasakan lagu. Itu tidak baik. Allahumma arhamna bil Quran. Ketika nyebut nama Allah itu timbulkan keyakinan Allah mendengar. Allah yang nyuruh aku minta, akulah minta, pasti dikasih dah. Allah yang bilang, saya ulangi lagi, saya bilang, Mbak, kalau misalnya kalau kalian minta duit, minta dengan Ustaz. Terus kalian datang, Ustaz minta duit, dikasih apa tidak? Dikasih lah kan. Ustaz sudah bilang kalau minta dengan aku kasih. Allah tuh sudah bilang begitu, wa idza salaka ibadi adi fa inni qarib. Kalau hambaku tanya tentang aku ini dekat kata Allah. Mintalah, aku kasih. Cuman kadang-kadang kita tuh nyebut nama Allah bayangannya lain. Minta ya Allah jadi soleh soleha, berilmu, berquran, berakhlak. Lidahnya ngomong kayak gitu tapi tidak nyambung dengan Allah. Seakan-akan Allah tuh tidak ada, dia hanya menikmati kata-kata, menikmati lirik lagu dan nadanya. Ayo tidak bisa lah. Allah dianggap tidak ada. Paham kira-kira itu? Tapi kita ngomong Allahumma arhamna bil Quran. Nama Allah tuh menggetarkan hati dulu. Bukan yang mahal tuh mintanya, nama Allah tuh yang mahal. Ngerti deh? Bisa kalian terkejut.
Terkejut dengan apa yang Allah simpan. Mana yang hebat? Mintanya apa nyebut nama Allah? Lebih tinggi nyebut nama Allah. Itu yang mahal. Bukan mintanya yang mahal. Bukan minta sesuatu yang kalian dapatkan. Bukan, itu kecil dibandingkan dengan nyebut nama Allah. Oh, kembar-kembar kalau nganggo-nganggo. Ngerti kira-kira itu? Ngerti pada? Saya ulangi lagi ya. Jadi kalau sudah ngerti selesai, tidak ada yang problem lagi karena ada Allah bilang kalau ada apa minta dengan aku. Nah kalau Allah sudah bilang gitu kita minta, Allah kasih apa tidak? Ya sudah, ya Allah, aku sudah minta sebagaimana yang kau perintahkan. Tolong tunaikan sesuai dengan janjimu. Allah sudah bilang kalau aku minta Ustaz, Mbak kalau minta sesuatu minta dengan Ustaz. Kalian kan datang ke sana Pak Ustaz, minta kunci motor, Pak Ustaz minta duit beli beras, Pak Ustaz minta duit beli minyak sayur, dikasih apa tidak? Orang sudah bilang kok yang masak kalau ada sesuatu tidak ada minta dengan Ustaz. Dia datang, Assalamualaikum Ustaz, kata Mbak Sherly. Apa Mbak? Tak duit membeli santan, kasih lah. Kah? Datang Mbak Meli Ustaz punya motor membeli gas, kasih. Sudah ngomong kok kalau apa? Begitulah kita dengan Allah. Ketika kalian menyebut namanya Allahumma, nama Allah getarkan hati dulu. Insya Allah ya. Bukan menyebut dengan galau, nyebut dengan lalai, nyebut dengan ngigau, ya? Jangan nyebut itu dengan khusyuk. Dengan apa? Khusyuk. Insya Allah dah. Ya Allah, Quran itu perlafat kembalinya kepada Allah. Gitu ya. Nanti saltutoh. Dan Allah marah kalau kita tidak minta. Kalau suruh minta, tidak minta. Marah. Marah. Allah marah. Belum, bolehlah marah. Kalau Allah tidak marah, ya tidak sempurna lah. Iya kan? Iya tak? Tidak sempurna dah. Kalau makan tuh kadang pedas, kadang manis, jadi enak. Jadi apa? Kalau manis terus diabetes, pedas sudah tinggi. Ada kadang pedas, kadang manis. Ngerti kira-kira itu? Insyaallah ya. Ini program Masturah 3 hari sebelum libur panjang. Ikuti perbekalan kalian, ya. Ingat di pondok ada aturan. Kalau nak dipikir kenapa ya? Kayak anak sekolah sekarang SD. Kalau zaman Ustadz dulu SD itu sampai sekolah itu wajib pakai sepatu hitam, ya beda. Memang kalau sepatu coklat ganggu pelajaran. Memang kalau pakai kaos kaki warna merah ganggu pelajaran. Tidak kan? Iya tak? Tapi tidak boleh kan? Kaos kaki warna putih. Kalau baju pramuka kaos kaki warna hitam. Sepatu warna hitam. Warna pink boleh tak? Warna putih boleh tak? Kalau dipikir-pikir kan tidak ganggu pelajaran. Ngapa tidak boleh? Ya kan? Kalau dipikir-pikir kan, tapi kita kan tidak ada mikir dulu. Pokoknya sudah ya. Tapi kan tidak ganggu pelajaran. Ingat Mbak. Jadi gunanya apa? Gunanya adalah supaya kita taat dengan aturan. Sekarang kalian siswa, besok kalian jadi masyarakat. Kalau dari kecil tidak dilatih dengan aturan, terserah aku. Besok ketika masyarakat jadi hantu. Jadi apa? Tidak mau ikut aturan, berantakan. Kayak emak-emak naik motor, mau ke kanan sennya ke kiri, ya kan? Naik motor lampu merah tuh. Motornya dua, emak-emaknya belakang. Ada ibu-ibu, jangan tersinggung kali ya, ada ibu-ibu. Motornya dua kiri kanan, belakang mobil truk. Sama-sama berhenti. Yang lampu sen yang ibu nih ngarah kemana? Ngarah ke kiri. Yang ibu nih ngarah ke kanan. Kata yang mobil, ini pasti tumburan aja Pak. Pasti gini. Ya? Ngeri banyak itu. Ngeri lah. Sama-sama berhenti. Yang sikok nih sennya ke sini, yang ini sennya ke sini. Wah sudah. Nanti yang belakang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti ada kecelakaan. Iya beda. Jadi bingung tuh nanti. Jadi dengarkan. Walaupun dia pakai
kaos kaki warna-warni itu tidak mengganggu pelajaran, tapi untuk mengajarkan kepatuhan. Ngerti? Mengajarkan apa? Ketaatan. Kamu ini harus mau diatur, karena besok ketika bermasyarakat, bukan siswa lagi, namanya masyarakat, ada aturan. Kalau tidak ada aturan, dibuang orang. Dibuang apa? Dibuang. Ngerti itu? Nah, kita tuh dilatih untuk ikut aturan. Itu diantara hikmah paling besarnya itu supaya kita terlatih mau diatur. Wa in tuti'u tahtadu, kata Allah. Kalau kalian mau taat, akan diberi petunjuk oleh Allah. Kalau tidak taat, nah terserahlah, mau jungkir balik ke jurang, jungkir balik lah. Tapi kalau kau taat, kau jungkir balik, aku tolong, aku selamatkan. Ya beda. Kalau kalian nengok orang naik motor ugal-ugalan, wah, bannya ngangkat depan, ngangkat belakang, pas jatuh, alhamdulillah, yang nengok tuh senang ya. Ngapa dari tadi jatuhnya? Kenapa? Dia tidak tertib. Ketika dia jatuh, biar dulu, tunggu motor yang nimpo dia nih, ya. Iya, dari naik motor, aku terkejut. Ada naik motor, ban naik ke atas, kata mama, jantung aku mau lepas malah. Oh, dia jatuh, alhamdulillah, ya. Karena dia ikut aturan, sehingga susahnya dia menyenangkan orang, bencana dia itu menyenangkan orang. Kita tidak mau mati buruk, tuh tidak mau, ya kan? Pengen mati baik, maka dilatih supaya ikut aturan. Ngerti kira-kira itu? Nah, banyak sama juga di pondok. Ini sebelum liburan ada banyak ibadah yang mesti kalian buat di rumah tuh. Maka 3 hari Masturah ini programnya, nah, dipahami 6 sifatnya, azkarnya, apalagi mbak, Qurannya, muzakarnya dipahami, itulah bekal kalian. Ngerti insyaallah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wa nas'aluka amalan maqbulan wa jannatan tabura. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ishfi mardana, Allahumma ishfi mardana, Allahumma ishfi mardana ya shafi la shifaan illa shifaa'uk. Shifaan la yusaqaman wa la alama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.